Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, pernahkah Ananda ketika pandemi ini membaca sebuah buku, novel, atau komik? Nah, ketika membaca sebuah buku, novel, atau komik, apakah Ananda pernah mengulas, mengkritik, bahkan mengomentari? Jika pernah, maka Ananda sudah melakukan resensi, meskipun secara tidak formal ya. Nah, resensi ini akan kita bahas dalam materi berikut, yaitu menilai karya melalui resensi bersama saya, Ibu Giga Ikhlas Kusuma. Oke, yang pertama Ananda, yang perlu Ibu sampaikan adalah kompetensi dasar dalam materi resensi. Yang pertama yaitu menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Kemudian yang kedua adalah untuk menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan. Kemudian Ananda, yang selanjutnya adalah mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita atau novel yang dibaca. Kemudian tujuannya untuk apa Ibu? Tujuannya adalah untuk mendiskusikan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita dan juga untuk menulis resensi dari buku kumpulan cerita. Oke, kita langsung masuk saja. Dalam teks resensi, Ananda pasti sudah mengetahui tentang pengertian dan struktur. Nah, kita akan bahas secara singkat saja tentang pengertian teks resensi. Resensi, seperti yang Ibu katakan tadi, adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya berupa buku, film, atau karya lainnya. Kemudian, struktur yang Ananda harus ketahui adalah yang pertama, Ananda harus mengetahui judul resensi ketika Ananda harus menulis resensi. Yang kemudian adalah identitas buku yang diresensi. Apa saja itu? Seperti judul buku, tebal buku, nama pengarang, ataupun tokoh-tokohnya di dalam buku tersebut. Yang kedua adalah pendahuluan, yaitu memperkenalkan pengarang dan juga tujuan pengarang. Untuk apa tujuan si pengarang menciptakan buku, novel, atau komik seperti ini, seperti yang dibaca Ananda. Oke, yang kemudian adalah inti atau isi resensi. Inti atau isi resensi ini sangat berpengaruh dalam kebagusan, ya. Kebagusan sebuah resensi. Yang paling penting adalah keunggulan dan kelemahan buku Ananda harus cantumkan. Karena sebagai peresensi atau seorang yang menulis resensi, Ananda harus mengetahui atau merekomendasikan bagian mana yang terbaik, bagian mana yang terburuk. Kemudian yang perlu Ananda perhatikan adalah penutup. Penutup ini isinya tentang simpulan maupun rekomendasi dan juga penegasan ulang. Oke. Kemudian kita balik lagi kepada kebahasaan teks resensi. Ketika menulis sebuah teks resensi, Ananda harus mengetahui juga kebahasaan teks resensi. Ibu sudah rangkum dalam peta konsep, kaidah kebahasaan teks resensi. Ada 4, yaitu yang pertama adalah konjungsi penerangan, yang kedua adalah konjungsi temporal, yang ketiga adalah konjungsi penyebaban, yang keempat adalah pernyataan saran. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kebahasaan teks resensi. Konjungsi penerangan. Apa yang ada dalam benak Ananda ketika mendengar kata penerangan? Sebuah lampu, sebuah jendela yang dibuka gordennya. Nah, itu semua akan memberikan penerangan atau istilah sifatnya adalah sebuah situasi terang. Nah, begitu juga dengan konjungsi penerangan. Menggunakan konjungsi penerang seperti ada kata bahwa, yakni, dan yaitu. Ketiga, salah 3 contoh ini digunakan untuk menerangkan atau memberikan definisi tentang sesuatu. Contoh pada teks berikut, kita baca ya. Dalam novel Mencoba Tidak Menyerah, yang menjadi tokoh sentralnya adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun. Oke, sudah paham? Kita lanjut kepada kebahasaan yang selanjutnya. Kebahasaan teks resensi pada konjungsi temporal. Konjungsi temporal, kita pernah mengetahui tentang sebuah kata tempo yang artinya waktu. Nah, ketika Ibu menjelaskan tentang konjungsi temporal, maka di salah satu cirinya adalah menggunakan kata sejak, semenjak, kemudian, dan pada akhirnya.
Contoh pada teks sebagai berikut. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira Adinugraha Masardi dan juga novel Cabaukannya Remi Silado. Oke, selanjutnya kebahasaan konjungsi temporal sudah, konjungsi penerangan sudah. Yang ketiga adalah konjungsi penyebaban. Kita tahu dari katanya saja sudah penyebaban, berarti akan ada kata sebab dan ada kata karena, atau merujuk pada kata sebab karena sebab, ya. Contoh pada teks sebagai berikut. Apabila hal yang menarik apabila membaca cerita sebuah novel serius dengan tokoh utama seorang anak kecil karena ia memiliki perspektif atau pandangan berbeda mengenai dunia dan segala sesuatu yang terjadi. Oke, kita sudah mengetahui 3 kebahasaan pada teks resensi. Kita akan melanjutkannya pada kebahasaan teks resensi yang terakhir, yaitu pernyataan saran. Pernyataan saran menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Seperti yang Ibu tadi berikan contoh, pada akhir paragraf itu berisi tentang penutup. Nah, penutup ini bisa diberikan pernyataan saran seperti ini. Contohnya, jadi bagi yang tidak mengerti bahasa Jepang, jangan coba-coba untuk mengatakan hal-hal yang tidak dipahami. Oke Ananda, dari keempat kebahasaan teks resensi, manakah yang kira-kira menurut Ananda sukar dipahami? Semoga mudah untuk dipelajari ya. Oke, kita akan lanjut untuk materi yang kedua, yaitu mengonstruksi sebuah resensi. Mengonstruksi sebuah resensi adalah tentang menulis kembali atau menulis sebuah resensi. Apa saja yang harus diketahui? Ada 4 juga. Yang pertama adalah Ananda harus mengetahui struktur penyajian resensi novel. Ada identitas novel, seperti siapa pengarangnya, berapa ketebalannya, atau bagaimana ceritanya, itu ada di identitas novel. Kemudian adalah ikhtisar atau hal menarik dalam novel. Novel ini kenapa Ananda ingin meresensi novel ini? Apakah ada hal yang menarik atau ada sesuatu yang ingin digali? Maka sampaikanlah di ikhtisar atau hal menarik dalam novel. Kemudian yang kedua adalah kelemahan dan unggulan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita bahas persatu ya. Ya, yang pertama adalah struktur penyajian yang berupa identitas buku, meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga tebal novel. Apakah boleh yang lain? Boleh. Silakan selengkap-lengkapnya yang merupakan identitas buku. Seperti contoh identitas buku, judulnya I Love Your Secret. Penulisnya adalah Gaby Kusuma, penerbitnya Alexa Printing, kemudian tahun terbitnya pada tahun 2017, dan tebal halamannya ada 123 halaman. Ini ditulis dalam struktur identitas buku. Kemudian adalah ikhtisar atau hal menarik dalam buku. Dalam struktur ini kita dapat mengisi dengan sinopsis atau ulasan tentang pengarang. Contoh yang sinopsis ya. Ada kata Ray tidak bisa memungkiri perasaan aneh yang terus berkembang dalam benaknya setiap kali ia melihat Siska. Itu adalah sinopsis salah satu novel. Kemudian ketika kita akan menyatakan tentang pengarang, maka buku karangan Raditya Dika ini telah membuat pembaca merasakan kehidupannya. Gitu ya. Selanjutnya, struktur penyajian yaitu adalah kelemahan dan kelebihan buku. Kenapa hal kelemahan dan kelebihan buku ini sangat penting untuk Ananda kemukakan? Karena Ananda juga akan memberikan rekomendasi kepada pembaca lain agar pembaca lain tidak terjebak, tidak merasa dirugikan ketika membaca buku yang Ananda resensi. Nah, kelemahan dan kelebihan inilah yang akan memberikan gambaran kepada pembaca lain. Seberapa baguskah novel ini
seberapa buruknyakah novel ini? Kelemahan dan kelebihan pada sebuah karya diungkapkan melalui unsur novel itu secara lengkap, yakni ada tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. Dalam novel kita sudah tahu unsur intrinsik tersebut, maka akan kita bahas kira-kira bagaimana ceritanya dalam novel tersebut. Begitulah cara menulis kelemahan dan kelebihan terkait novel. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan resensi. Pada penyajian terakhir, kesimpulan peresensi dapat digunakan sebagai penutup atau akhir dari resensi. Penyimpulan dapat berupa rekomendasi peresensi kepada pembaca. Kita bisa memberikan masukan kepada pembaca. Buku ini bagus loh, buku ini sepertinya kurang cocok kalau dibaca untuk anak umur 3-5 tahun. Seperti itu kira-kira rekomendasinya. Yang selanjutnya, ketika sudah mendengar materi-materi yang sudah Ibu terangkan, maka saatnya adalah mari berlatih meresensi buku. Pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 11, pada halaman 233, Anda akan menemukan latihan soal untuk meresensi buku tersebut. Akhir dari kata Ibu, selamat berkarya, tunjukkan karya bangsa itu ada, dan inilah kesempatan Ananda untuk berkarya sebanyak-banyaknya. Terima kasih dari Ibu, kita ucapkan hamdalah dulu, karena kita sudah melewati dan belajar tentang meresensi buku. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.